Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Hasil babak kedua final Piala AFF U23 2023 antara Timnas Indonesia vs Vietnam di Rayong Provincial Stadium Thailand, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, malam WIB. Partai final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia vs Vietnam di waktu normal berkesudahan sementara dengan skor kacamata 0-0. Adapun laga final Piala AFF U23 2023 antara Timnas Indonesia vs Vietnam akan dilanjutkan melalui babak extra time 15 kali 2 menit. Jika hasil Timnas Indonesia vs Vietnam masih imbang di extra time, maka adu penalti menjadi penentuan juara Piala AFF U23 2023. Kedua tim saling mengambil dominasi penguasaan bola pada pertama digulirkan. Vietnam menyerang melalui umpan pendek 1-2, sedangkan Timnas Indonesia lebih menggunakan bola direct ke lini sayap. Hingga menit ke-11 kedua tim masih melakukan high press hingga ke barisan pertahanan. Langkah ini kerap menjadi arena perebutan dan pergantian penguasaan bola. Timnas Indonesia sempat mendapat peluang pertama melalui skill individu Beckham Putra pada menit ke-14, namun sayang tendangannya masih melebar lemah ke sisi kiri gawang. Peluang kedua Timnas Indonesia hadir kembali setelah Haikal Al-Faiz memberikan umpan cutback yang gagal disambut oleh Muhammad Ragil pada menit ke-19. Pelaung ini menjadi ancaman Timnas Indonesia paling berbahaya ke gawang Vietnam. Lanjut, pertandingan berjalan sangat menarik hingga Beckham Putra kembali dijatuhkan tepat di depan kotak penalti Vietnam 25. Timnas Indonesia mendapat peluang melalui tendangan bebas. Rifki Dwi Septiawan maju sebagai eksekutor mampu melayangkan bola secara apik menuju pojok kiri gawang Vietnam. Namun kiper Vietnam, Cuan Van Chuan hadir untuk menepis bola dan hanya berbuah sepak pojok. Malapetaka hadir setelah kesalahan pemain belakang Timnas Indonesia, Alveandra Dewangga. Bek Timnas Indonesia menjatuhkan pemain Vietnam di kotak terlarang pada menit ke-34. Walhasil Vietnam mendapat penalti yang diambil oleh Nguyen Quoc Viet, namun Hernando Ari tampil sangat luar biasa setelah berhasil menepis tendangan penalti tersebut. Nguyen Quoc Viet mengarahkan bola ke sudut kanan gawang dari Hernando Ari. Kebolehan kiper Persebaya Surabaya itu membuat gawang Timnas Indonesia masih terjaga. Skor masih imbang 0-0 di waktu 10 menit tersisa babak pertama. Hingga tambahan waktu 2 menit baik Timnas Indonesia vs Vietnam tidak mampu merubah papan skor pertandingan. Babak pertama Piala AFF U23 2023 sementara diakhiri dengan skor 0-0. Babak kedua dilanjutkan, Shin Taeyong memasukkan Ramadan Sananta dan Jim Kelly-Schroyer dari bangku cadangan. Kedua pemain ini menggantikan peran Muhammad Ragil dan Abdul Rahman pada detik pertama babak kedua. Baru berjalan 3 menit, Timnas Indonesia 2 kali mendapat peluang emas. Pertama melalui Beckham Putra yang mampu diblok oleh bek Vietnam dan melalui sundulan Muhammad Ferrari melalui skema sepak pojok. Namun, kedua usaha itu belum membuahkan hasil yang maksimal untuk Timnas Indonesia. Lanjut Timnas Indonesia mampu mendapat peluang kembali melalui eksekusi tendangan bebas Ramadan Sananta pada menit ke-58. Namun kiper Vietnam, Cuan Van Chuan masih mampu menghalaunya. Pertandingan babak kedua berjalan sangat sengit, Vietnam lebih dominan melancarkan penyerangan. Namun kembali Hernando Ari tampil menakjubkan dengan mencatatkan banyak penyelamatan. Hingga menjelang babak kedua berakhir skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Shin Taeyong kembali memasukkan pemain, Frankie Misa untuk menggantikan Rifki Dwi Septian pada menit ke-87 dan Esa Syahrul untuk menggantikan Beckham Putra pada menit ke-89.
Kedua pemain mampu mengawal hasil imbang hingga tambahan waktu 5 menit berakhir di babak kedua. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapat kartu kuning dari wasit karena melakukan protes keras di pinggir lapangan. Tampak Shin Tae-yong meluap tak bisa menahan emosi karena laga masih terus berjalan saat waktu sudah menunjukkan 99 menit lebih dari 5 menit waktu tambahan. Setelah tambahan waktu 2 kali 15 menit hasil tetap 0-0, akhirnya Garuda Muda kalah pada adu penalti dengan skor 6-5. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.